Terbongkarnya sindikat mafia tanah mafia hukum wilayah Gunung Gelis oleh Jimmy Mamesah, Kapolda Jabar Irjen Ahmad Wiyagus dan KPK tim langsung turun ke lokasi. Gunung Gelis, tanggal 19 Desember tahun 2023. Dari terkuaknya satu persatu nama-nama para pelaku caplok tanah-tanah di Gunung Gelis oleh Jimmy Mamesah dari hasil bombardir pemberitaan yang dibuat dari tahun 2021 sampai tahun 2023, dan kurang lebih 400 berita yang sudah dipublikasikan, dari YouTube, online, Google dan streaming, dari beragam media lokal hingga kepada media internasional telah membuahkan hasil perjuangan yang tidak pernah padam Jimmy Mamesah lakukan, dan akhirnya telah diapresiasi banyak kalangan dan menjadi pembahasan nasional. Beragam apresiasi bentuk dukungan dari para aparatur Pemda bersih, aparatur hukum yang bersih yang tidak pernah terlibat suap menyuap, korupsi dan money laundry, hingga kepada seluruh masyarakat yang selama ini juga menjadi korban caplok para mafia tanah, mafia hukum hingga ke seluruh publik se-Indonesia yang berempati akan nasib korban rampas kebiadaban oknum-oknum. Atas perjuangan gigih yang dilakukan oleh Jimmy Mamesah juga mendapat dukungan langsung dari Bapak Presiden RI, Insinyur Haji Joko Widodo, dan sekarang dan Satgas Penanggulangan Berantas Mafia Tanah Kementerian ATR BPN RI, Kemenko Polhukam, KPK dan Polri melalui Kapolda Jabar Irjen Ahmad Wiyagus, terjun langsung ke lokasi sarang pencaplok tanah-tanah khususnya di lokasi Gunung Gelis. Begini kata Jimmy Mamesah, rakyat Indonesia yang telah terzolimi selama 8 tahun, atas pencaplokan tanahnya 70 hektar di Gunung Gelis, ini kata Jimmy Mamesah kepada wartawan. Puji syukur alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya dan kepada seluruh pihak yang telah memberikan support serta dukungannya kepada saya dan kepada seluruh warga korban terzolimi lainnya di Gunung Gelis. Terkuaknya satu persatu para pelaku mafia tanah, mafia hukum di Gunung Gelis kini terpampang nyata, dari peran pendukung jajaran preman-preman hingga pada peran utamanya. Satu persatu bahkan sudah ada yang mulai ditangkap. Dan seluruh warga Gunung Gelis telah mendatangani kesepakatan atas permohonan oknum Kades Rudi Bebek untuk ditangkap, karena atas ulah oknum tersebut banyaknya warga yang menjadi korban, karena bukan hanya tanah milik Jimmy Mamesah, korbannya hampir seluruh warga di Gunung Gelis, karena Rudi Bebek. Saat ini oknum Kades zolim Rudi Bebek sudah sulit untuk ditemui. Oknum Kades Rudi Bebek dan saudaranya Arif kini menjadi buronan DPO-APH, karena banyaknya warga yang terzolimi berikan informasi kepada saya, bahwa oknum Kades Rudi Bebek sengaja disetting Muljadi Budiman sebagai Kades dari hasil beli suara rakyat. Background dari Satpam disetting jadi Kades adalah sebagai alat untuk menutupi semua hasil rampas agar bisa di-backup dan tidak terdeteksi masyarakat dan APH. Licik dan licin oknum ini, ucap Jimmy Mamesah. Jimmy juga menambahkan, dari pasca eksekusi yang dilakukan oleh oknum Panitera PN Cibinong atas perkara PT KAA abal-abal dengan Yayasan Masyadul Quran jadi terkuak siapa dalang intelektualnya. Sampai terjadi pengerusakan lingkungan, dan tercium aroma kriminal tindak pidana cacat hukum. Pelaksanaan eksekusi yang dilakukan di tanah 70 hektar milik saya Jimmy Mamesah berdasarkan dari Opa Rainer Mamesah berdasarkan hasil belanja dari warga belanja tanah 70 hektar pada tahun 1972 sampai tahun 1973, dengan bukti kepemilikan sah berupa warkah tahun 1972 sampai tahun 1973, girik tahun 1972 sampai tahun 1973, pembayaran IPDA pajak, plotingan BPN Bogor, blokiran BPN, dengan denah BPN langsung, dan sudah diakui Polhukam dan instansi negara lainnya, tanah murni dan lain-lainnya. Dan juga petani penggarap telah mengembalikan kepada pemiliknya sahnya yaitu Jimmy Mamesah melalui notaris, dan jika ada penggarap yang menyatakan sudah menerima kerohiman itu bohong, itu adalah settingan oknum-oknum, dan info A1 ini jelas fakta akuratnya dan dapat dipercaya. Tanah murni, sah milik Jimmy Mamesah, tidak berperkara, tanah murni, belum pernah jual beli, baik swasta, pemerintah ataupun pribadi dan orang lain.
tanah yang tidak bersengketa dan berperkara kepada siapapun dan belum pernah memberikan kekuasaan kepada pengacara manapun, apalagi pengadilan yang tidak tahu menahu tentang tanah saya, dan itu semua tipuan rekayasa modus 378 oknum Sekda Burhanuddin. Akan tetapi mengapa bisa tanah sah milik Jimmy Mamesah yang diperkarakan di PN Cibinong oleh PT KAA abal-abal dengan Yayasan Masyadul Quran? Ini jelas ada kejanggalan dan cacat hukum. Pemilik tanah yang sah bahkan tidak mengetahui atau diberitahukan. Ini tampak sekali permainan busuknya antara oknum pengacara preman Koprol Bambu PT KAA Endiward Marbun SH dengan dua oknum panitera PN Cibinong dan kepada oknum Pemdakap Bogor, atas karena kedua belah pihak tersebut PT KAA abal-abal dan Yayasan Masyadul Quran telah bertransaksi cacat hukum membeli tanah HPL dengan Pemda berdasarkan surat produk HPL ciptaan oknum Sekda Burhanuddin di Jalan Pramuka. Ucap Jimmy kembali. Masih kata Jimmy, dari semua lingkaran setan sindikat berdasarkan fakta di lapangan, pada masing-masing peran pelakunya. Dari oknum Kades Rudi Bebek bersama staf dan saudaranya Arif yang turut menyokong dengan mengeluarkan surat letter C palsu untuk para mafia tanah, mafia hukum. Ada Habib Aziz Mahdor yang juga menjadi kaki tangan Muljadi Budiman menjual tanah-tanah rakyat dengan merekayasa semua surat-surat palsunya. Dan untuk pelaku pengaman wilayah hasil rampas ada oknum preman RW Lukas, Koswara, dan Bambang. Hingga turut pula terseret keterlibatan beberapa oknum TNI Marinir, Babinsa, dan Binmas Desa Gunung Gelis. Oknum-oknum tersebut kerap membantu pengamanan di wilayah. Oknum TNI yang telah mencemarkan citra dan marwah TNI, dan seperti biasanya, rutin di setiap aksi pengamanan juga dilibatkan oknum ormas dan preman bayaran lokal dengan pembayaran sebesar 150.000 setiap orang dan per aksinya, dan dari semua itu pemegang kendali selaku bendahara adalah Evelyn dan Stephen kaki tangan serta anak dari 9 naga. Dan untuk penyuplai anggaran dana, pendana serta penadahnya adalah Muljadi Budiman tokoh 9 naga, dan oknum Sekda Burhanuddin bersama kroni-kroninya yang juga menyeret beberapa nama kakan sebagai pelaku yang mengeluarkan HPL. Ada 2 mantan kakan dan 1 kakan aktif ATR BPN Kabupaten Bogor. Dan saat ini dari nama-nama tersebut sudah menjadi DPO APH. Dan alhamdulillah berkat kerja keras dari APH yang bersih bersama Media Indonesia Bersatu dan Paguyuban se-Jawa Barat, satu contoh surat mengeluarkan surat perintah melalui pernyataan warga masyarakat korban dan Paguyuban se-Jawa Barat untuk secepatnya menindak menangkap Kades Gunung Gelis Rudi Bebek, karena nama tersebut sudah masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Serta info dari Badan Intelijen BIN yang ikut juga mendukung tanah Jimmy Mamesah sedang mencari keberadaan oknum-oknum RW Lukas, Koswara, Bambang, ungkap Jimmy. Tindakan APH bersih sekarang sudah tepat, terjun langsung ke lokasi dan gebuk semua oknum yang terlibat. Karena jika dibiarkan perbuatan mereka semua itu sudah sangat meresahkan. Tangkap dan adili mereka seberat-beratnya. Jangan menjadikan persoalan ini menjadi berlarut-larut dan dijadikan konspirasi menjegal pemilu 2024, dibenturkan rakyat dengan pemerintah, sehingga bisa membuat pemilu yang akan semua rakyat Indonesia laksanakan di awal tahun 2024 disetting menjadi rusuh bermasalah dan bisa menghambat jalannya pesta demokrasi. Jangan sampai kemarahan semua korban warga Gunung Gelis, Paguyuban se-Jawa Barat akan berbuat di luar kendali. APH harus peka jangan sampai pertikaian terjadi terlebih sampai ada pertumpahan darah terjadi, karena kami sudah geram dan muak dengan semua perbuatan oknum yang semena-mena terhadap warga korban. Dan semoga di ujung tahun ini, ada hadiah untuk kami warga korban yang mendapatkan keberkahan dan dituntaskan semuanya. Tangkap dan adili semua oknum yang terlibat, usir 9 naga dari Bogor sampai di seluruh wilayah Indonesia, dan untuk APH jangan mau diatur oleh 9 naga, karena yang memerdekakan Indonesia bukan 9 naga, yang memerdekakan Indonesia adalah jasa pahlawan dan rakyat Indonesia. Kami rakyat Indonesia tidak ingin diadu domba, ujar Jimmy menggebu-gebu. Dan jika ada oknum yang dengan sengaja mengancam atau mengintimidasi, mengintervensi wartawan, batas pemberitaan ini, saya katakan jelas itu salah besar,
hubungi saya saja langsung karena saya berbicara ke wartawan itu sesuai dengan fakta dan bukti yang akurat. Dan saya Jimmy Mamesah akan bertanggung jawab atas semua isi pemberitaan ini, karena semua alat bukti, foto dan rekaman ada di saya, semua sudah saya share kepada APH Bersih, Kemenko Polhukam, Kementerian ATR BPN RI, Bareskrim Polri, Panglima TNI, KPK dan Bapak Presiden RI Insinyur Haji Joko Widodo, dan saya akan terus membuat pemberitaan ini, dan jika ada yang terkait dengan isi pemberitaan ini dapat menghubungi saya langsung Jimmy Mamesah, di nomor WA 0823 1580 0800 atau bisa langsung kepada Jubir KPK Ali Fikri di nomor WA 0852 1607 5917 atau langsung ke KSP Muldoko nomor WA 0813 2007 1957. Ungkap Jimmy Mamesah mengakhiri wawancara. Salam NKRI, NKRI harga mati. Merdeka.